Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memberikan sedikit wawasan tentang materi bab pertama seni budaya kelas 12, yaitu apresiasi karya seni rupa dua dimensi. Judul ini sudah pernah kalian dengar, dan memang judul ini sudah tidak asing lagi. Judul ini sudah kalian dengar di kelas 10 dan kelas 11. Ya, jadi yang membedakan apa? Itu yang membedakan itu hanya pengembangannya saja. Dan diharapkan untuk kelas 12 itu kalian sudah mahir. Artinya kalian bisa memberikan karya seni yang memang berkualitas dari sebelumnya. Baik, langsung saja ke materinya. Apresiasi karya seni rupa dua dimensi. Kalau kita lihat judul, apresiasi itu adalah suatu penilaian, suatu penghargaan, suatu ekspresi. Walaupun kita tidak bisa membuat karya seni, setidaknya kita mempunyai wawasan tentang karya seni itu. Dan diharapkan memang kita juga bisa membuat karya seni yang indah. Apresiasi karya seni rupa dua dimensi. Dua dimensi itu apa? Dua dimensi itu suatu bidang, suatu dimensi, namanya juga dua, ya. Jadi dua dimensi itu karya seni yang memiliki panjang dan lebar. Artinya apa? Artinya kita melihat karya seni itu hanya bisa mengukur berapa panjangnya, berapa lebarnya. Contohnya, kita melihat pohon dengan nilai seni yang tinggi, tetapi pohon itu berada dalam lukisan. Pohon itu sejatinya itu punya bobot, punya volume, punya tinggi, punya panjang. Tetapi kalau pohon itu kita lihat di lukisan, kita tidak bisa menaksir pohon itu beratnya berapa, volumenya berapa. Tetapi kita hanya bisa melihat, oh, pohon itu tingginya segini, lebarnya segini. Itu. Ya, itu yang dimaksud dengan karya seni rupa dua dimensi. Nah, contohnya apa saja karyanya? Karyanya kita bisa lihat lukisan, kemudian fotografi, kemudian kaligrafi, kemudian batik juga, ya, batik, dan seni grafis lainnya. Itu contoh dari karya seni rupa dua dimensi. Ragam jenis karya seni rupa dua dimensi. Kita akan membahas 3 saja, yang diantaranya yaitu seni kerajinan batik, seni lukis, dan seni grafis. Saya akan sedikit menjelaskan tentang hal tersebut. Yang pertama itu tentang kerajinan batik. Tentu kita tahu semua batik itu yang seperti apa,
kita punya baju batik, dan yang saya pakai juga ini baju batik, yang mana batik itu mempunyai motif-motif yang berbeda. Kalau kita lihat di sini di daerah Cirebon ada pengrajin batik, tepatnya di Trusmi, Cirebon, di Pleret juga ada. Saya pernah ke sana, di suatu daerah itu mata pencahariannya itu semuanya membatik, baik dengan cara tradisional ataupun dengan cara modern, atau kita kenal dengan batik tulis atau dengan batik cap. Inti dari membuat batik itu seperti ini. Kita membuat motif sebelumnya yang sudah kita sediakan. Kita sediakan bahan berdasar putih atau krem. Setelah itu kita bentuk dengan motif tertentu yang sudah kita sketsa menggunakan pensil. Nah, setelah itu kita tumpang menggunakan canting, yang mana canting itu berisi tinta, yang mana tinta itu cukup tahan lama kalau dicuci. Jadi kita torehkan sesuai dengan motif yang tadi kita sketsa di bahan atau baju. Setelah itu kita lapisi dengan menggunakan malam. Yang kita lapisi itu yang tidak terkena tinta itu. Setelah itu kita celupkan ke cairan khusus dan kita angkat, jadilah motif batik. Selanjutnya itu seni lukis. Kalian tahu seni lukis itu yang seperti apa? Lukisan yang sangat terkenal itu ada lukisan Leonardo da Vinci, diberi nama Mona Lisa. Dari cara tekniknya itu berbeda dengan menggambar. Melukis dan menggambar itu berbeda. Sebetulnya perbedaannya hanya pada tekniknya. Teknik yang biasa saya lakukan itu seperti ini. Kalau menggambar dengan menggunakan pensil atau pulpen pada kertas biasa, kita itu akan menggambar objek dari depan ke belakang. Maksudnya seperti ini. Kita menggambar pemandangan atau kita menggambar objek orang dengan pemandangan, dengan background pemandangan rumah, pohon, gunung, awan, dan sebagainya. Langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menggambar itu, tentu kita akan membuat objek orang dulu yang ada di depan, ya kan, seperti itu. Kemudian setelah objek orang terbentuk, kita akan menggambar objek yang ada di belakang orang itu. Contohnya kita menggambar rumah atau pohon. Nah, setelah itu kita urutkan yang ada di belakang objek itu. Bisa gunung, bisa pohon, bisa awan. Nah, seperti itu. Dan biasanya yang terakhir itu awan. Tetapi berbeda dengan melukis. Melukis itu kita kebalikan dari menggambar. Langkah yang akan kita lakukan untuk melukis itu tidak menggambar objek orang dulu, tetapi menggambar objek yang ada di belakang dimensi mata kita. Melukis awan dulu, ya. Dan melukis awan juga tidak langsung melukis awan yang putih. Kita melukis background dari awan itu. Jadi warna biru semua. Kemudian
setelah full warna biru di kuas semuanya, baru kita menggambar awan yang putih. Nah setelah itu kita menggambar gunung, kemudian bertahap kita menggambar objek yang ada di depan. Nah objek yang kita gambar sebelumnya tadi, terus bertahap sampai terakhir orang yang dimaksudnya ya, jadi orang yang kita gambarnya. Jadi seperti itu. Jadi kebalikan dari menggambar, dan itu seni lukis, dan nanti akan saya jelaskan pada sesi selanjutnya. Kemudian ada seni grafis. Seni grafis itu seni yang dikerjakan dengan teknik cetak. Jadi yang namanya cetak itu sudah ada kerangkanya, tinggal kita masukkan tinta kemudian jadi, masukkan tinta kemudian jadi. Jadi ini untuk boleh dikatakan hasil seni yang tidak memerlukan waktu yang lama. Nah untuk cetak apa saja kita bisa kenal dengan sablon, kemudian cetak tinggi, cetak liho, dan cetak esya. Ya, baik, untuk sementara itu saja dulu, karena memang kalau dijelaskan itu memerlukan durasi yang lama. Dan selanjutnya silahkan kalian cari sendiri bahan ajar, atau barangkali ingin tahu lebih dalam tentang materi yang ada di sini, silakan kalian bisa cari di YouTube atau di media acara yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.